Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalani hari-hari ini dengan lebih baik lagi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Gambar apakah ini? Ya, benar. Ini gambar tanaman jagung. Bagaimana ya caranya jagung memperbanyak diri atau berkembang biak? Yuk kita belajar lebih dekat. Apa ya tujuan makhluk hidup itu berkembang biak? Ada yang tahu? Benar, makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, khususnya subtema 1 perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan 2 cara, secara generatif dan secara vegetatif. Apa itu? Yuk simak lagi penjelasannya Ustadzah. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan didahului oleh peristiwa penyerbukan. Peristiwa penyerbukan terjadi pada alat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu bunga. Berikut bagian-bagian bunga. Ada benang sari yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan, ada putik yang berfungsi sebagai alat kelamin betina, ada mahkota bunga, ada bakal biji, ada dasar bunga, ada kelopak bunga yang melindungi bunga saat masih kuncup, dan juga ada tangkai bunga. Jika bunga itu memiliki bagian-bagian yang Ustadzah sebutkan tadi, berarti bunga tersebut termasuk bunga lengkap. Contohnya, ada bunga bakum dan bunga sepatu. Masih banyak juga yang lain. Sedangkan bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari 6 bagian dasar bunga yang sudah Ustadzah sebutkan tadi. Contohnya bunga kamboja dan juga bunga kelapa. Berdasarkan alat kelaminnya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Disebut bunga sempurna jika dalam satu bunga terdapat benang sari dan putik. Contohnya bunga mawar dan bunga matahari. Masih banyak lagi loh bunga yang sempurna. Dikatakan bunga tidak sempurna jika dalam bunga tersebut memiliki satu macam alat kelamin, benang sari saja atau hanya putik saja. Contohnya bunga salak jantan dan bunga salak betina. Proses terjadinya perkembangbiakan generatif. Proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Selanjutnya akan terjadi pembuahan di dalam bakal biji. Pembuahan adalah meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina untuk membentuk individu baru. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan bastar. Penyerbukan sendiri terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Dan penyerbukan tetangga terjadi ketika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Penyerbukan bastar terjadi saat serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain
yang masih satu jenis tetapi berbeda varietas. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4. Penyerbukan yang dibantu oleh angin, oleh hewan, oleh air, dan dengan bantuan manusia. Penyerbukan zoidiogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan, misalnya burung, serangga, kelelawar, dan siput. Perhatikan cara lebah membantu penyerbukan bunga berikut sebagai contoh. Serbuk sari menempel pada lebah pada saat lebah hinggap pada bunga untuk mengambil nektar. Kemudian lebah berpindah dari satu bunga ke bunga lain yang sama jenisnya, sehingga serbuk sari yang tadi terbawa lebah menempel pada putik di bunga lain. Ciri-ciri tanaman yang dibantu penyerbukannya oleh hewan: warna mahkota bunganya mencolok dan berukuran besar, berbau khas dan memiliki nektar atau kelenjar madu. Serbuk sari bunganya lengket dan kepala putik agak tersembunyi. Penyerbukan hidrogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh air. Biasanya penyerbukan ini terjadi pada tanaman air seperti hidrilla dan ganggang. Serbuk sari dibawa oleh arus air hingga akhirnya bertemu dan menempel di putik bunga lain yang sejenis. Penyerbukan anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contoh tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin antara lain padi, jagung, gandum, dan rerumputan. Berikut proses terjadinya. Angin bertiup dan jagung melepaskan serbuk sarinya. Kemudian serbuk sari yang dilepaskan terbang terbawa angin, sehingga serbuk sari menempel pada putik bunga jagung yang lain. Ciri-ciri tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin: biasanya mahkota bunganya berukuran lebih kecil dan tidak berwarna. Serbuk sarinya kecil, ringan, dan banyak. Tidak berbau dan tidak memiliki nektar, serta kepala putiknya terjulur keluar. Penyerbukan antropogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Ciri-cirinya: serbuk sari dan kepala putik tidak dalam satu bunga tunggal. Biasanya yang terjadi adalah serbuk sarinya sulit untuk bertemu dengan putik sehingga sulit untuk melakukan penyerbukan sendiri. Contohnya vanili dan salak. Masya Allah, keren sekali ya Allah menciptakan tumbuhan. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan Ustazah. Setelah ini kita istirahat sejenak ya. Setelah itu kita lanjut ke video selanjutnya. Video selanjutnya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ustazah akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.